Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami cintai, yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah, Allah hadirkan kita di masjid ini, di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita juga berharap dan selalu mohon betul kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah. Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Subuh ini, Bapak Ibu, kami kembali ingin menyampaikan kembali ayat yang sudah kami bahas sebelumnya, surat An-Nahl, surat 16 ayat 43, di mana di sini ada Allah menginformasikan kepada kita, "Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang memiliki ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak ingin tahu. Jadi Bapak Ibu, banyak kita mendapatkan nasihat-nasihat dari orang tua, dari guru-guru kita, maka itu merupakan hikmah hidayah dari Allah kepada kita. Karena kita minta kepada Allah, ya Allah berikan hambamu hidayah. Kemudian ketika ada orang menasihati kita, itu kita tidak mau. Banyak manusia tidak ingin dinasihati, itu aneh. Saya minta hidayah kepada Allah, tapi ketika orang menasihati dia tidak mau. Atau orang tertentu menasihati dia tidak mau. Maka ini jangan sampai ada dalam diri kita ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Biarlah Allah yang menentukan bagaimana cara Allah menunjuki kita. Apakah Allah menunjuki kita dengan orang lewat saja, itu disimpang, kemudian ada orang lewat, kemudian mengampiri kita, orang itu mengatakan pergi ke masjid, salatlah. Atau kita sedang marah-marah sama orang tua kita, atau siapa-siapa lewat, itu dinandangi kita, jangan marah-marah sama orang tua. Nah, makanya Bapak Ibu, nasihat itu terserah dari siapa, tapi yakinlah kalau yang baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subuh ini beberapa poin yang kami sampaikan nasihat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini ulama terkemuka di zamannya, dan banyak sekali wejangan-wejangan yang diberikan oleh ulama ini yang berpenuh dengan hikmah. Di antaranya Bapak Ibu, apa kata kalimat hikmah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Ketika harta berada di tanganmu dan bukan di hatimu, maka ia tidak berbahaya. Ketika harta berada di tanganmu dan bukan di hatimu, maka ia tidak berbahaya. Sebanyak apapun. Namun jika ia di hatimu, harta akan berbahaya. Walau tak ada satu pun yang di tanganmu. Ada luar biasa Bapak Ibu ya. Banyak harta tapi tidak masuk hati awak itu tidak berbahaya. Tapi walaupun banyak atau tapi kalau kita tidak di hati awak, namun jika ia di hati kita, harta akan berbahaya walaupun harta itu tidak ada. Kalau memahami harta tidak ada dulu Bapak Ibu, tapi ini di hati awak, pangan awak harta itu bahaya Bapak Ibu. Untuk harta kita banyak tidak masalah bagi kita Bapak Ibu. Ketika harta itu tidak bertambah atau misalnya diambil sama orang lain, tidak ada masalah. Nah itu hikmat Bapak Ibu. Sudah tanam mulai sekarang, awak tanamkan dari hati awak. Dulu awak mencari harta, tapi awak tidak masalah, dapat jadi tidak ada maaf. Nah kalau itu seperti itu, sudah hikmat itu, tidak bahaya Bapak Ibu. Banyak orang Bapak Ibu memang tersiksa hidupnya. Kita lihat dia kaya, mobilnya banyak, hikmat, tidak tersiksa Bapak Ibu. Kenapa dia tersiksa? Karena harta itu ya terletak di hatinya. Dia punya target dengan harta. Dia tidak menargetkan amalan. Orang menargetkan amalan setiap hari salat 5 waktu di masjid, setiap hari sekurang-kurangnya 1 halaman baca Al-Quran, setiap hari mengunjungi misalnya orang tuanya, itu yang ditargetkannya. Sementara dia menargetkan hartanya, setahun ini bertambah tanah boleh, tahun besok bertambah lalu boleh. Nah, maka tersiksa betul dia kalau tidak dapat targetnya Bapak. Maka dikatakan di sini ketika harta berada di tanganmu dan bukan di hatimu, maka ia tidak berbahaya.
Kemudian apa lagi nasihat yang luar biasa dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Betapa banyak pahala yang mendatangi Anda, ya. Betapa banyak pahala yang mendatangi Anda. Kemudian dia berdiri di depan pintu. Ternyata dia diusir oleh penjaga, nanti sela. Mudah-mudahan Bapak Jual. Nah, itu merugikan ke Bapak. Banyak pahala yang datang Bapak. Banyak kita lihat tuan-tuan Bapak. Ketika kita datang kebetulan dengan izin Allah, cepat datang ke masjid. Ada pahala di situ, pahala itu masjid Bapak. Ketika waktu kita lapang untuk menunggu azan berkumandang, ada pahala di situ untuk berpikir kepada Allah. Maka kita dia di pintu kita sekarang ini, tapi nanti setelah kalau azan. Banyak sekali kesempatan yang buyar Bapak Ibu di malam waktu tahajud. Kita bangun, nak mentari tubuh hari Bapak Ibu. Ini dibangunkan itu Bapak Ibu apa? Karena pipis atau karena tetangga baladang. Tetangga baladang awak tak bangun misalnya kan, dan dalam tetangga baladang tu dia untungnya baladang tak bangun ambo. Itu pahala yang Allah letakkan kepada kita. Kita pergi ke masjid Bapak Ibu niat salat zuhur, rupanya masjid ada jenazah. Ayo salat zuhur, salat jenazah. Nah itu pahala yang mendatangi kita. Betapa banyak pahala yang mendatangi Anda. Kemudian dia berdiri di depan pintu. Ternyata dia diusir oleh penjaga dekat kita. Nanti setelah, setelah. Seperti itu merugikan banyak sekali Bapak oleh sekarang kita rasakan ketika pahala tidak alhamdulillah. Ketika kita datang kita lewat Bapak Ibu nampak orang terpinjam-pinjam mau menyeberang bahaya nampaknya. Ada batu menyeberangi misalnya. Ketika kita yang tua duduk Bapak Ibu ada orang yang berdiri kita mengganti ibu yang tua yang lebih duduk, yang perempuan yang duduk. Itu Bapak Ibu itu pahala yang datang kita. Kemudian yang ketiga banyak nasihat Bapak Ibu jika saja di antara hal yang dibenci para salaf adalah tidur antara salat subuh dan terbitnya matahari. Sebab waktu tersebut adalah waktu yang sangat berharga, waktu turunnya rezeki dan waktu ditebarkannya berkah. Antara subuh Bapak Ibu ya sampai waktu duha sampai jam 10 itu jam tidur Bapak Ibu. Jadi berupaya kali kita ngantuk-ngantuknya lawan. Kenapa? Sebab waktu itu waktu yang berharga, waktu turunnya rezeki, waktu ditebarkannya berkah. Kalau misalnya nak pergi kegiatan waktu saya buat para jualan pensiun misalnya kan bisa kali lain kau merawat rahasia rumah, aku zikir berkah itu waktu yang berkah dan betapa banyak orang yang melakukan ini Bapak Ibu. Orang dapat berkah tak gini itu. Lalu jam 2 malam bangun jam 6. Aku yang subuh sebentar lalu balik. Itu tidak berkah Bapak Ibu. Kalau tidak berkah apa pula yang merajun tak sangat baik Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ya, ini nasihat yang luar biasa. Apa kata Allah? Was'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Siapapun yang menasihati kita kalau baik, amalkan Bapak Ibu. Punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.